taati bersama, kita sepakati bersama. Syaratnya ada kira-kira berapa? Banyak apa sedikit? Sedikit saja syaratnya. Syaratnya ada 3 saja. 1, duduk rapi. Tidak ada yang tawaf, sa'i ataupun lempar jumroh, ya. Semuanya duduk rapi. Yang kedua, dia mendengar. Yang terakhir 3 yaitu bisa jawab pertanyaan. Nanti Bunda Hatin akan kasih pertanyaan. Teman-teman yang bisa jawab angkat tangan dulu, jawabnya di depan sini. Nah nanti Bunda Hatin akan keluarin garcita. Tapi sebelumnya Bunda Hatin mau mohon izin dulu tanya, Ustazah kalau ngantos jam pinten nih? Oh nggih, siap. Nah karena Bunda Hatin kalau nggak di timer ngomong terus buru-buru mau Isa ya. Baik, sekarang kita mau mendengarkan cerita dulu. Cerita tentang Rasulullah. Teman-teman tadi Masya Allah sudah sholawat bersama sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita cinta Rasulullah, selain bersolawat, apalagi? Mengaji, sholat, ngaji, sholat, apalagi? Beribadah, apalagi? Bersedekah, Masya Allah. Nah, kita mencintai Rasulullah itu bisa juga dengan apa? Mendengarkan, membaca kisah hidupnya Rasulullah. Biar tahu Rasulullah itu bagaimana. Kalau teman-teman tidak pernah membaca atau mendengarkan kisah Rasulullah, bagaimana teman-teman mencintai dan menirukan akhlaknya Rasulullah. Baik, hari ini Bunda Hatin akan berkisah tentang kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Kenapa sih harus mencintai Rasulullah? Rasulullah cinta nggak sama kita? Cinta banget. Rasulullah itu nanti di hari kiamat menjadi orang paling sibuk. Sibuk ngapain kira-kira? Membantu umatnya, mencari umatnya. Nanti Rasulullah akan menjadi manusia nomor 1 yang masuk surga. Tapi Rasulullah di surga termenung diam sedih. Ketika ditanya Allah, ya Rasulullah Muhammad, kenapa kok sedih? Wong sudah masuk surga nomor 1 kok sedih. Apa jawab Rasulullah? Kalau dibahasakan Kutisari, Rasulullah jawab gini, ya Allah, di surga saya sendirian, saya mau keluar dulu nyari ustadz ustadzah dan para santri dari TP Qirodatul Jannah. Kalau mereka semua sudah masuk, ya Allah, baru saya mau masuk. Maka Rasulullah ngabsen satu-satu para ustadz ustadzah, para santri dari TP Qirodatul Jannah. Nah itu cintanya Rasulullah sama kita. Maka kita juga harus cinta dengan Rasulullah. Dan kenapa kita mencintai Rasulullah? Salah satunya agar hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi keberkahan. Siapa yang cinta pada nabinya pasti dalam hidupnya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Gak apa ya dek ya? Gak apa. Oh kalau lagu ini apal enggak? Udah yakin enggak apal? Karena ini memang malah lagu lama. Ya, lagu lama. Sudah lahir apa belum? Belum lahir. Kalau memang cocok bisa datang. Apa Ustaz ternyata? Wah, apa kirain nggak apa? Ternyata malah apa? Wes diganti ya lagunya. Sebelum kita berkisah cek konsentrasi. Ini lo minum. Oke. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang membuat bakwan? Loh. Belum konsentrasi gara-gara lo kajian. Siapa yang bikin bakwan? Mama. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan laut?
Siapa yang membuat sirup? Manusia. Jadi kita mendengarkan cerita sambil minum sirup dan makan bakwan. Mana? Sementara imajinasi dulu deh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. di Mekah pada tahun Gajah. 12 Rabiul Awal lahirlah Nabi kita di kota Mekah dari ibu yang bernama Aminah. Ayahnya bernama Abdullah tapi sudah meninggal sejak beliau usia 2 bulan di kandungan. Jadi sejak dalam kandungan Rasulullah itu sudah yatim, tidak punya ayah. Maka ketika lahir bersama Bunda Aminah dan kakek bernama Abdul Muthalib. Sesuai adat di Mekah teman-teman, ketika ada bayi yang baru lahir maka harus disusukan sama ibu lain. Ibunya diambil dari pedesaan. Kenapa Bunda? Karena di Mekah itu pusat kejahilian. Ada bapak ketika melihat anaknya lahir, oe, dilihat anaknya cantik langsung dibunuh. Mereka tidak mau anak perempuan. Mereka suka merampas harta orang lain, suka menganiaya orang-orang yang lemah. Maka bayi yang baru diamankan, ditaruh di pelosok-pelosok desa agar mereka diajari bahasa Arab yang fasih dan nanti belajar akhlak yang baik. Nah, seperti itu juga Rasulullah saat itu ditemui oleh Bunda Halimatus Sa'diyah. Bunda siapa? Halimah dari Bani Sa'ad datang ke Mekah mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Alhamdulillah langsung dijawab, dibuka pintunya. Ternyata itu rumah, bukan dor deh. Ternyata rumahnya Bunda Aminah. Bunda Halimah tanya, wahai ibu, saya Halimah, saya dari Bani Sa'ad beserta rombongan. Kami sedang mencari bayi yang bisa kami susui. Apakah ibu mempunyai bayi? Bunda Aminah menjawab, iya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya telah melahirkan bayi laki-laki yang tampan, sehat, wajahnya bercahaya. Tapi anak saya yatim, tidak punya bapak. Jadi jika bayiku engkau ambil untuk engkau rawat dan engkau susui, aku tidak bisa nggak bisa bayar. Maka Bunda Halimah dengan berat hati berkata kepada Bunda Aminah, Bunda, maaf, saya menyusui bayi untuk cari uang. Kalau nggak dibayar bagaimana? Jadi saya tak cari bayi yang lain. Hingga sampai sore hari seperti ini teman-teman, ketua rombongan dari Bani Sa'ad